Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis laporan keuangan dari sebuah perusahaan yaitu PT Triputro Agro Persada Tbk. Dalam presentasi ini saya akan melaporkan keuangan dari tahun 2020 yang terdiri dari current ratio, debt ratio, total asset turnover, net profit margin, return on asset, gross profit margin, return on equity, dan fixed asset turnover. Oke, pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan profil company dari PT Triputra Agro Persada. PT Triputra Agro Persada ini didirikan pada tahun 2005 dalam bidang budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit. Sampai saat ini, PT Triputra Agro Persada mampu mengembangkan usahanya di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Jambi. Mereka memiliki masing-masing satu perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Di Kalimantan Tengah, mereka memiliki 5 perkebunan kelapa sawit dan 3 pabrik kelapa sawit. Dan di Kalimantan Timur, mereka memiliki 12 perkebunan kelapa sawit dan 6 pabrik kelapa sawit. Oke, selanjutnya ke poin pertama, yaitu current ratio dari PT Triputra Agro Persada. Pada poin pertama dapat diartikan dalam hasil tersebut bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar 1,34, yang berarti bahwa perusahaan Triputra ini tidak mengalami kesulitan dalam bayar hutangnya. Oke, poin selanjutnya yaitu debt ratio. Dapat kita lihat dalam hasil hal tersebut bahwa setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan Triputra akan menjamin 0,48 utang, yang artinya perusahaan Triputra tidak menggunakan hutang lebih besar dibandingkan dengan modal yang mereka miliki. Selanjutnya ada total asset turnover. Pada poin ketiga yaitu total asset turnover, dengan hitungan yang telah saya hitung, terdapat pada setiap Rp1 aset dapat menghasilkan penjualan sebesar 0,43, dan perusahaan Triputra hanya menghasilkan 0,43 kali, maka dari itu aset dari perusahaan Triputra ini tidak produktif. Selanjutnya ada net profit margin. Dapat kita lihat setiap Rp1 penjualan akan menghasilkan 0,1719 rupiah atau rasio sebesar 17,19%, yang berarti bahwa laba bersih yang dicapai sesudah pajak sebesar 17,19% dari volume penjualan. Nah, menurut saya perusahaan Triputra ini memiliki operasi perusahaan yang baik, terlihat dari laba mereka. Oke, next selanjutnya ada return on assets. Dapat kita lihat terdapat setiap Rp1 aset mampu menghasilkan laba sebesar 0,0734 atau 7,34%. Dengan hasil tersebut, perusahaan Triputra ini telah menggunakan haknya dengan baik untuk mendapatkan laba bersih. Oke, selanjutnya ada gross profit margin. Kita lihat dengan hasil gross profit tersebut, maka setiap Rp1 keuntungan perusahaan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 28,1, yang mana dengan hasil tersebut keadaan operasi perusahaan ini sudah baik. Oke, selanjutnya ada return on equity. Kita lihat dengan hasil rasio 13,60%, dapat menunjukkan penghasilan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan ini sangat baik. Oke, next, yang terakhir ada fixed asset turnover. Jadi setiap Rp1 aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,73 rupiah, yang artinya efisiensi penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan ini terbilang sangat baik. Oke, kesimpulannya, jadi untuk para investor yang ingin menginvest ke sebuah perusahaan, saya sangat mungkin merekomendasikan untuk menginvest kepada Triputra Agro Persada. Kenapa? Karena dikarenakan dilihat dari hasil perusahaan Triputra ini memiliki likuiditas yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya, dan juga apabila kita membandingkan tren dari beberapa perusahaan,
perusahaan Triputra ini memiliki peran yang lebih positif dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.